Kita masuk ke materi. Baik, kita masuk ke materi pertama, bilangan kompleks. Bilangan kompleks kalau kita bahas mengenai sistem bilangan real saja, maka bentuk persamaan x kuadrat tambah 1 sama dengan 0 ini tidak dapat kita selesaikan. Makanya diperlukan sebuah jenis bilangan baru. Nah, jenis bilangan baru ini dinamakan bilangan imajiner atau bilangan kompleks. Nah, seperti halnya pada bilangan real, bilangan kompleks juga memiliki beberapa operasi-operasi aljabar. Tapi kita ke definisinya dulu. Yang pertama, bilangan kompleks. Definisi yang pertama adalah bilangan kompleks adalah bilangan yang berbentuk A ditambah BI atau A ditambah IB dengan A dan B ini adalah bilangan real. Jadi bagian A dan B itu sebenarnya bilangan real. Yang membuat dia berbentuk bilangan kompleks atau imajiner adalah I-nya. Dengan I kuadrat nilainya itu sama dengan minus 1. Nah, penotasian bilangan kompleks itu bisa ditulis dalam berbentuk Z, di mana Z itu adalah X ditambah I dikali Y. Nah, X ini adalah bagian real dan Y adalah bagian imajiner. Bukan bilangan ini masuk bilangan real ya, tapi bagian imajinernya. Jadi X adalah bagian real, biasa disimbolkan dengan re dari Z atau bilangan real dari Z. Sedangkan Y adalah bagian imajiner, biasa disimbolkan dengan imajiner Z atau IMZ. Nah, untuk operasi hitung pada bilangan kompleks misalkan ada dua bilangan kompleks, misalkan Z1 berbentuk X1 ditambah Y1 dan bilangan kompleks Z2 berbentuk X2 ditambah Y2. Nah, Z1 dikatakan sama dengan Z2 jika dan hanya jika X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Maka Z1 dikatakan sama dengan Z2. Namanya definisi, ini tidak perlu kita buktikan. Kemudian, definisi operasi hitung pada bilangan kompleks itu berlaku penjumlahan dan perkalian. Bagaimana dengan pengurangan dan pembagian? Juga ada sebenarnya, tapi nanti kita akan bahas. Z1 jika ditambah dengan Z2, maka yang dijumlahkan adalah bagian real dengan bagian real, atau X1 ditambahkan dengan X2. Kemudian bagian imajinernya Y1 juga ditambahkan dengan bagian imajiner untuk Z2, yakni Y2. Jadinya berbentuk X1 ditambah X2 ditambah I dikali Y1 tambah Y2. Beda dengan perkaliannya. Z1 dikalikan dengan Z2 menghasilkan, setelah melalui proses aljabar, itu menghasilkan X1 dikali X2 dikurang Y1 dikali Y2 ditambah I dikali X1 Y2 ditambah X2 dikali Y1. Nah, ini juga berbentuk bilangan kompleks. Kenapa berbentuk bilangan kompleks? Karena ada bagian realnya dan ada bagian imajinernya. Bagian realnya adalah X1 kali X2 dikurang Y1 kali Y2, sedangkan bagian imajinernya adalah X1 Y2 ditambah X2 Y1. Nah, jika bagian imajiner Z sama dengan 0, maka bilangan kompleks Z yang berbentuk X ditambah Y itu menjadi bilangan real, karena bagian Y-nya kan tadi sama dengan 0. Kalau 0 dikali dengan imajiner hasilnya tetap 0, maka menyisakan X saja. Jadi dia tersisa bilangan real. Sehingga bilangan real adalah bentuk khusus dari bilangan kompleks. Jadi bisa dikatakan bilangan real itu subset dari bilangan kompleks. Jadi secara hierarki lebih tinggi kedudukannya, posisinya bilangan kompleks daripada bilangan real. Jika bilangan realnya berbentuk sama dengan 0 dan imajinernya tidak sama dengan 0, maka bilangan Z, bilangan kompleksnya menjadi berbentuk IY. Ini dinamakan bilangan imajiner murni. Nah, bilangan imajiner murni. Kalau imajiner murni dengan Y-nya sama dengan 0, maka bilangan kompleksnya dinamakan satuan imajiner. Nah, kalau di mata kuliah struktur aljabar kalian belajar sifat-sifat lapangan bilangan real, maka di sini juga kalian akan belajar sifat-sifat lapangan pada bilangan kompleks. Himpunan semua bilangan kompleks bersama operasi penjumlahan dan perkalian membentuk sebuah lapangan. Sifat-sifat lapangan yang berlaku pada bilangan kompleks adalah sebagai berikut. Yang pertama, Z1 ditambah Z2 itu menghasilkan bilangan kompleks. Demikian juga Z1 dan Z2 juga masih menghasilkan bilangan kompleks. Nah, ini bisa kalian lihat pada definisi yang tadi. Nah, ini bilangan kompleks dan ini juga bilangan kompleks.
Jadi pembuktiannya